Oke teman-teman, selamat datang di pertemuan pertama dari bootcamp untuk web development. Jadi untuk pertemuan pertama kita akan bahas tentang yang dasar dulu. Memang kebanyakan dari web development course ya, kursus biasanya dia langsung menunjukkan bagaimana cara kerja atau cara kita sebagai web developer memakai tech stack, dan biasanya yang diperkenalkan adalah HTML, CSS, JavaScript. Tapi untuk kali ini aku mau buat agak berbeda karena kita akan bahas yang paling dasar, yaitu bagaimana internet bekerja, dan ini akan membangun logik kita untuk lebih bisa atau lebih mudah untuk memahami HTML, CSS, dan JavaScript. Oke. Jadi teman-teman, bagaimana cara internet bekerja? Oke. Dalam artian bukan masalah kalau punya kuota bang, kalau punya internet, kalau punya paketan, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana cara internet secara sederhana ini bekerja, nih ya. Jadi teman-teman, kita sebagai klien atau pengguna internet ya, contoh ya, kita ingin mengakses, mungkin contoh di sini YouTube ya, ini YouTube, kita pengen mengakses YouTube. Klien atau kita ini dengan berbagai device akan terkoneksikan di internet ya. Kita memiliki terms namanya klien ya, untuk sebagai pengguna atau user ya, atau klien aja lebih mudah dan lebih umum untuk digunakan ya. Klien terkoneksi ke internet, lalu internet ini meneruskan apa yang kita request ke server. Dan di sini contoh servernya YouTube. Server itu apa teman-teman? Serve. Ya betul, serve itu adalah melayani atau memberikan pelayanan, oke? Nah, saat diterima request ini, dia akan mengembalikan requestan kita, merespons ya. Lalu kita di sini kita bisa melihat videonya Windah Basudara atau siapa gitu ya. Jadi gampangnya seperti ini. Internet ini adalah jaringan, oke, dan ini adalah skema sederhana sebuah jaringan atau internet bekerja. Jadi komponennya adalah klien yang akan kita bahas, klien dan server, oke. Lanjut. Nah, ini adalah skema sederhana juga. Sorry. Tapi sebelum aku jelaskan di sini ya, aku mau tanya nih, misal web development. Web development ini kita ngapain sih sebenarnya? Oke. Jadi kita membuat suatu aplikasi atau web app yang bisa diakses oleh user atau klien atau orang-orang lah ya, secara umum seperti itu. Dan aku mau tanya nih sebelum ke sini ya, aku mau tanya misal contoh atau software developer lah ya. Misal kita buat MS Word, oke. MS Word ini berguna untuk apa? Aplikasi ini atau software ini berguna untuk apa? Dia bisa mengedit dan membaca ya, membuat dokumen lah ya. Intinya membuat dokumen, atau membaca. Dia karena bisa membaca dokumen, atau dia kalau kita save lalu kita ingin buka, dia bisa membaca extension dari doc, oke. Lalu apa kegunaan dari PDF? PDF itu dia juga bisa membaca, oke. Dia membaca PDF, membuka file PDF. Oke. Nah, lalu hubungannya sama web development apa? Ya, contoh kita memiliki browser ya. Kita memiliki aplikasi browser. Di sini ya, browser.
Entah itu Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Brave, ya, dan lain sebagainya. Nah, dia tuh apa? Dia bisa membaca 3 dokumen ini, HTML, ya, HTML, CSS, lalu JavaScript. Oke. Contoh kita di browser ya. Di browser sini. Ini browser. Kita pengen mengakses, kita membuka browser atau berselancar gitu ya, klien seperti yang tadi ya. Klien ini kita ingin mengakses suatu server atau website, web app atau website gitu ya. Nah, browser ini entah kalian pakai Google Chrome atau apa gitu. Nah, dia ini bisa requestnya apa? Kalian misal contoh ingin buka video gitu ya. Nah, lalu server ini dia akan mengembalikan di tampilan layar kalian, misal YouTube gitu ya. Tampilan layar kalian ini ada HTML ya. HTML. Strukturnya kayak tulisan-tulisannya ya, dan kalian bisa lihat kayak kotaknya itu ada bordernya atau background dari websitenya background websitenya dark. Nah, itu guna atau tugas dari CSS. Lalu kalian bisa mengklik suatu link, itu adalah atau kegunaan dari JavaScript seperti itu. Oke. Jadi ini ya, browser dia bisa membaca 3 dokumen ini lalu diberikan ke klien sebagai tampilan yang kalian lihat secara sehari-hari saat kalian browsing. Oke. Jadi gampangannya seperti ini. HTML ya. Ini untuk struktur, oke. Struktur. Atau untuk gampangnya, misal contoh ya, teman-teman masuk ke Tokopedia atau GoFood lah ya, GoFood website. Nah, HTML ini ya, ini bisa bilang atau menayangkan bertujuan untuk menampilkan list dari makanan, contoh makanan seperti itu. Oke. Lalu CSS dia berguna mungkin untuk styling gambar-gambarnya, gambar-gambar makanan. Oke. Nah, JavaScript dia akan membuat behavior. Oke. Atau misal contoh kalian ingin menambahkan item ke keranjang. Ini kegunaan dari JavaScript. Oke. Seperti itu. Oke, lanjut. Lalu untuk web development kita dibagi, atau contoh ya gini. Kita kan di bagian server ya, kita akan membuat suatu website. Contoh, oke. Kita bukan di klien, kita bukan user ya. Kita di server, oke. Dan di server ini, di website ini, kita akan membuat website secara garis besar ya. Server, aku tulis dulu di sini. Server, oke. Server. Oke, ini server ya. Dan di web development kita dibagi menjadi 2. Dan teman-teman pasti sudah banyak yang tahu, server ini akan dibagi menjadi 2. Seperti ini. Oke. Yang pertama adalah ya betul, front end. Oke, front end developer. Lalu yang kedua adalah
back-end developer. Back-end. Oke. Front-end ini apa? Front-end ini adalah yang bisa dilihat oleh klien, yang bisa dilihat oleh klien atau user. Oke. Kita pakai term klien aja ya, biar lebih ya umum lah ya, yang bisa dilihat oleh klien. Nah, untuk back-end ini dia memproses yang di balik layar. Contoh, memproses misal kalian tadi ke GoFood, kalian pengen bayar bukan tunai di saat ketemu, tapi kalian ingin membayarnya lewat internet via entah m-banking, entah dompet digital dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memproses pembayaran ya di sini. Nah, proses pembayaran di sini dia banyak juga prosesnya. Dalam artian banyak stage-nya atau step-nya banyak. Karena ini masalah uang ya, dan kita harus men-secure proses ini. Jadi kita mungkin akan harus melampirkan atau memberikan feature untuk user kita melogin data. Oke, login data. Lalu dia harus ke database. Oke, lalu di sini diproseslah pemrosesan pembayaran. Dan ini kan nggak dilihatkan di website, karena ini hal yang penting. Oke, jadi backend dalam garis besarnya adalah memproses sesuatu yang di belakang layar yang tidak bisa dilihat oleh klien. Kan lucu juga, misal aku mau bayar GoFood, terus aku masukin misal contoh PIN atau password untuk m-banking. Kalau dari front end mengekspos itu kan jadi bahaya. Orang-orang bisa mengambil data-data dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Tapi teman-teman juga bisa main di front end sendiri dan di back end sendiri. Oke. Tapi kalau teman-teman bisa berdiri di keduanya, kalian akan disebut sebagai, ya betul sekali, full apa? Full stack developer. Untuk zaman sekarang menurutku kita perlu sih ini, karena di zaman yang sangat menuntut banyak hal, kita memang harus bisa keduanya. Tapi jangan khawatir, aku dari back end dan belajar front end menurutku menyenangkan sih. Dan mungkin untuk yang front end belajar back end mungkin agak lebih harus belajar logical ya. Tapi untuk front end menurutku juga susah, karena aku gak begitu ada selera atau sense untuk mendesain seperti itu ya. Tapi untungnya untuk front end dia memiliki banyak komponen template gitu ya, seperti setCN UI, Eternity dan lain sebagainya. Aku sering sebutkan sih di konten-kontenku. Oke. Jadi itu full stack developer. Jadi untuk kali ini kita akan membahas, atau di bootcamp ini kita akan lebih ke full stack developer. Tapi untuk pemula ya teman-teman, memang kita harus belajar dari front end development lalu ke back end ya, karena menurutku aku nggak bisa bilang lebih mudah ya, karena tiap keduanya memiliki kesulitan masing-masing ya. Ini jawaban aman sih biar nggak dirujak sama front end developer. Anyway, nih tadi kan kita punya contoh tadi server ya, di sini ya servernya contoh YouTube gitu ya, dan ntar ini aku buat ini aja. Lalu ada klien, ini ya, klien adalah pengguna. Pertanyaan adalah, apakah kita, misal contoh kita dari klien ini pakai HP ya, mengakses pakai HP. Pertanyaan adalah, apakah kita bisa membuat server di HP juga?
handphone. Coba, menurut kalian gimana? Jawabannya adalah bisa. Tapi ya, untuk menyediakan server kita perlu sesuatu yang 24 jam nonstop gitu ya, agar klien kita saat mengakses misal tengah malam dia tetap bisa gitu ya. Nah, untuk permasalahan di HP adalah kita kan matiin HP, kita mungkin kekurangan storage seperti itu. Jadi pastikan ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk membuat server. Itu namanya hosting atau provider kayak Hostinger dan lain sebagainya. Seperti itu, atau Vercel yang gratis, yang teman-teman bisa nanti untuk kedepannya atau saat membuat web app pakai serverless itu ya, hosting atau Vercel seperti itu. Ini adalah intermezzo biar teman-teman paham kok biar bisa membedakan client dan server itu seperti apa dan bagaimana cara kerjanya secara sederhana. Oke ya teman-teman, jadi untuk kita membuat atau kita menjadi web developer, kita perlu sesuatu untuk menghosting ya, untuk menempatkan codingan kita ya, dan itu harus berjalan 24 jam selama 7 hari atau secara terus menerus gitu ya teman-teman. Dan kita perlu juga nanti mendeploy, dan itulah bisa dibilang garis akhirnya ya untuk web development. Tapi masih banyak kayak maintenance dan testing dan lain sebagainya. Tapi untuk skema paling sederhananya adalah untuk garis akhirnya adalah mendeploy seperti itu. Jadi ini adalah pertanyaan intermezzo ya, ringan-ringan aja untuk teman-teman lebih bisa memahami. Nanti teman-teman buat suatu web app lalu servernya pakai HP kan juga kacau juga. Tapi kalau untuk percobaan atau apa gitu mungkin bisa ya, masih bisa. Tapi untuk ya kita harus belajar profesional gitulah ya. Oke, untuk terakhir aku mau menekankan lagi sih untuk notes saja. Notes. Jadi untuk web development kita miliki HTML ya. HTML ini adalah konten atau struktur kita ya, atau struktur ya, atau kerangka, bisa dibilang juga kerangka seperti itu. Jadi misal kita masuk ke CNN ya, CNN Lite, coba contoh CNN Lite, CNN.lite, coba aku Lite CNN mungkin. Aku pengen menunjukkan HTML tanpa apapun itu, tapi kayaknya kok nggak ada ya. Aneh. CNN Lite text only .com. ini dia, litecnn.com. Nah, ini adalah HTML. Oke. Kalau kalian inspect, klik kanan, inspect, kalian akan melihat, nah ini adalah HTML atau struktur dari web. Oke. Ini ada list, LI ada list ya, list. Lihat kanan ini ya. Nih. Ini ada list ya. Lalu latest story di sini bisa dilihat juga. Nih, latest story adalah title-nya. Oke, ini paragraf latest story atau heading lah ya kalau lebih pasnya ini untuk heading. Tapi juga nggak masalah, paragraf. Oke, ini list semua. Oke, seperti itu. Ini adalah HTML-nya ya. Lalu kalau kalian pengen misal lebih stylish gitu ya, contoh CSS, kita miliki CSS styling untuk styling. Oke, contoh misal kita klik ini, kita bisa ke CNN langsung.
CNN. Dan boom ya. Nah, di sini kan dia nggak seperti list, seperti baris gitu ya. Dia memiliki navbar, terus dia memiliki gambar, dan gambarnya juga tersusun seperti ini, grid seperti ini. Nah, ini adalah kegunaan dari CSS. Oke. Lalu yang terakhir kita memiliki JavaScript. JavaScript ini apa? JavaScript berguna untuk interaction atau behavior. Oke, interaction. Contoh, kalian mau ngeklik tombol, klik tombol, lalu kalian, nah ini aja adalah CNN, bukan, di contoh di CNN ini kalian klik misalnya, nah kalian akan masuk ke page yang baru. Nah, ini adalah kegunaan atau fungsi dari JavaScript seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, inilah core dari atau fundamental dari web development, HTML, CSS, dan JavaScript. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas HTML, selanjutnya CSS, lalu JavaScript. Dan di JavaScript aku ingin menitik beratkan ke backend agar teman-teman logis cara berpikirnya, kerangka berpikirnya terasa seperti itu ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Cheers.